Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMA Negeri 5 Jeneponto ingin melakukan wawancara mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama, jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek setempat ada berapa kasus? Yang ditanyakan periode kapan? Periode tahun ini dengan satu tahun sebelumnya, Pak. Kalau tahun ini banyak, saya tidak bisa kalkulasikan. Itu harus melalui data aplikasi namanya DOS. Kalau kemarin yang ditanyakan itu bulan lalu, 1 bulan yang lalu, itu ada 5 kasus. Kalau bisa tahu kasus apa itu, Pak? Untuk 5 kasus itu 2 penganiayaan, 2 pencurian dan 1 pengancaman. Kalau boleh tahu kasus pengancaman itu seperti apa? Kalau pengancamannya itu terkait dia ancam menggunakan senjata tajam. Dia masuk ke rumahnya, kemudian menghunuskan sebilah parang. Seperti itu bentuk pengancamannya. Bagaimana cara Bapak menangani kasus tersebut? Kalau penanganannya kita di sini itu ada 2 kategori. Pertama, kalau dia tertangkap tangan, maka kita langsung lakukan penyelidikan. Kalau cukup bukti, kita langsung lakukan penyidikan, lakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan. Setelah kita lakukan penahanan, kita lakukan pemberkasan, kita kirim ke kejaksaan. Setelah kirim ke kejaksaan, dinyatakan layak untuk disidangkan, maka berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Nanti tinggal menunggu ponis. Itu kalau tertangkap tangan. Kalau dalam bentuk laporan polisi biasa masyarakat, dia datang, kita terima laporannya dulu, kemudian kita cari tahu kebenaran laporan itu. Misalnya minta keterangan saksi, minta keterangan visum atau ahli dari rumah sakit untuk mendukung pembuktian. Seperti itu mekanismenya. Selanjutnya itu sama tadi yang saya jelaskan, kita limpahkan ke kejaksaan. Kalau ada kasus yang ada masyarakat yang melapor kepada Bapak atas ada pelanggaran, apakah orang yang dilaporkan itu akan ditahan di sini, Pak? Tidak semua perkara bisa ditahan. Tidak semua perkara bisa ditahan. Tapi dalam prosesnya itu tetap kita proses. Misal pencemaran nama baik. Kalau perkara pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan oleh polisi. Kenapa? Karena diatur dalam pasal 21 KUHP. Itu ada pertimbangan subjektif dan objektif penahanan. Perkara aniaya bisa ditahan. Jadi tidak semua perkara itu bisa ditahan. Kecuali setelah sidang dia divonis, itu baru bisa ditahan di rutan. Nah, yang bisa ditahan di polisi itu ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Jadi kalau ada perbuatan yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu bisa ditahan. Contoh pencurian, penganiayaan berat, pembunuhan. Nah, itu ada beberapa di atas 5 tahun, polisi bisa tahan. Kalau bisa tahu kasus apa saja yang penanganannya di bawah 5 tahun penjara? Banyak, misalnya tempeleng. Tempeleng itu masuk penganiayaan tapi ringan. Soalnya perintah. Siap. Nah, lanjut. Itu tadi, Pak, di kasus apa saja yang bisa tidak bisa dilakukan penahanan. Ya, Pencemaran nama baik, penganiayaan ringan misalnya tempeleng, kemudian pengrusakan ringan. Pengrusakan ringan maksudnya pengrusakan yang jumlah kerugiannya itu di bawah 2.500.000. Misalnya kalau rusak piring, kasih pecah piring itu kan di bawah 2.500.000. Semua perkara yang kerugiannya di bawah 2.500.000 itu masuk kategori ringan. apakah itu diberikan ganti rugi, Pak, atau gimana? Tidak, atas perbuatannya itu yang dihukum perbuatannya. Misalnya dia memecahkan. Tapi kalau dia mau berdamai, maka ada pemulihan namanya restitusi. Memulihkan keadaan semula. Caranya apa ya? Ganti kerugian.
Tapi perkaranya tidak lanjut, dia diselesaikan di sini kalau dia mau berdamai. Seperti itu. Nah, ini saksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang tersebut. Ini saksi yang sanksi akan Pak yang akan diterima diterima oleh pihak oleh pelaku kejahatan dan penganiayaan. Saksi, Sanksi Pak ya. sanksi atau saksi? Sanksi Pak. Sanksi. Kalau sanksi itu sudah mutlak diatur dalam kitab undang hukum pidana, disingkat KUHP. Di KUHP itu sudah sangat jelas. Contoh penganiayaan itu 351 ayat 1 ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Tetapi 2 tahun 8 bulan itu tidak mutlak dia harus terima seutuhnya. Bisa saja di bawahnya, tergantung ada hal-hal yang meringankan atau dia mungkin baru pertama kali melakukan. Beda halnya kalau dia sudah 2 kali, kemudian dia bisa dihukum maksimal 2 tahun 8 bulan. Biasanya rata-rata penganiayaan itu 3 bulan, 6 bulan, ada 1 tahun lebih. Tidak sampai maksimal karena ada pertimbangan-pertimbangan meringankan. Salah satu contoh dia itu kepala rumah tangga. Dia punya beban hidup, tanggung jawab hidup. Contohnya misalnya anak 2, istri 1. Nah, dia harus biayai. Makanya kalau mau melakukan tindak pidana, berkeluarga dulu supaya ada pertimbangan meringankan. Kalau masih anak-anak kuyang karena tidak ada pertimbangan. Tapi saya harap jangan melakukan. Kalau sanksi di kejahatan pencurian Pak, sanksinya apa saja? Kalau pencurian itu bermacam-macam. Ada pencurian ringan, ada pencurian biasa, ada pencurian berat. Nah, pencurian biasa itu 5 tahun ancaman hukumannya. Pencurian berat itu 7 sampai 9 tahun. Sedangkan pencurian dengan kekerasan yang biasa kalian dengar namanya jambret atau begal itu 365 KUHP itu ancaman hukumannya sampai 12 tahun, 12 atau 15 tahun. Kalau boleh tahu pencurian berat itu bagaimana? Pencurian berat itu di malam hari dalam sebuah pekarangan dilakukan lebih dari 1 orang. Kemudian dilakukan pada saat terjadi bencana atau banjir. Biasanya orang kerusuhan, kau bukan kerusuhan tapi jarak orang punya barang-barang toko, itu masuk kategori pencurian berat. Kemudian yang kau curi itu adalah hewan. Pencurian berat hewan. Nah, waktu kau curi itu melakukan penrusakan, misalnya merusak pintu, memanjat atau menggunakan kunci palsu, itu pencurian berat semua. Terkena pidana juga. Iya. Penjara berapa? 7 tahun sampai 9. Makasih Pak, itu saja pertanyaan. Iya, keren.